Kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 di SMK Negeri 3 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili, Ketua Prodi Keahlian Tata Kecantikan dan Spa, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diketahui pagi ini, kita akan mengikuti diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Magelang tentang budaya positif. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan kegiatan diseminasi ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili. 4. Pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Magelang. 5. Lain-lain. 6. Penutup. 7. Foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pembacaan doa oleh Ibu Sukuti Dian Purwani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari kita sejenak tundukkan hati, berdoa agar hari ini kita dapat lalui dengan penuh arti. Perkenankan kami membacakan doa dalam agama Islam. Kepada hadirin yang beragama lain, persilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yu'afihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultan. Ya Allah, pagi ini kami menghadap diri padamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat padamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasanmu, kami di pagi ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi disiplin positif di sekolah. Karena itu, ya Allah, lancarkanlah dan berkahilah acara kami. Bukanlah pintu hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Roh kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami sebagai hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, curangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili oleh Bapak Heri Siswanto. Dipersilakan. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bu Mei selaku Kabro Kecantikan, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 dari kecantikan yaitu Bu Dian, Bu Reni dan Bu Endang, serta seluruh peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita senantiasa dalam kondisi sehat tak kurang suatu apa, sehingga dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi praktek budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya ini ranah Bu Mila, namun karena beliau sedang berada di Lampung, saya mencoba mengisi kekosongan tersebut. Mudah-mudahan tidak jauh dari harapan Bapak Ibu semua. Mungkin sedikit flashback ke belakang bahwa dulu CGB kita itu awalnya mandiri. Jadi yang berminat saja sudah monggo daftar. Ada beberapa seperti Bu Atun, terus Bu Diana. Terus setelah itu dilihat ternyata kalau sekolah banyak yang ikut, itu ada poin positif untuk sekolah. Akhirnya beberapa ditunjuk sama Bu Mila harus ikut. Awalnya saya setuju ditunjuk karena apa? Memang tugasnya berat untuk jadi CGB itu. Tapi akhir-akhir ini malah kalau Bu Mila sering sharing dengan saya itu akhirnya semua harus daftar, harus ikut. Akhirnya untuk angkatan 11 ini kan kita lolos 11 orang ya Bu ya, 11 orang. Karena CGB ini merupakan program nasional ya, akhirnya harus dilaksanakan. Siapapun yang sudah terlanjur terjun ya udah lanjut saja. Insya Allah semua sukses lah dari perwakilan SMK Negeri 3 Magelang. Kalau saya lihat program CGB itu sepertinya memang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Jujur saja saya pernah ikut seleksi calon kepala sekolah. Ada 20 peserta. Di bidang akademik saya selalu nomor 4, tapi begitu terakhir wawancara itu hanya 4 soal. Ini sedikit sharing buat pengalaman nanti kalau yang saya yakin kalau guru penggeraknya nanti sudah banyak pasti ada seleksi, kalau mungkin sedikit langsung diangkat. Dari 20 itu saya selalu keluar nomor 4, Pak Toki selalu nomor 1 memang. Terakhir itu yang menentukan dari LP2KS yang sekarang jadi BPGB guru penggerak itu. Itu ada 4 soal wawancara. Salah satu saya yang Pak Toki itu sok ngece saya itu gini, ada satu kasus. Ada seorang guru namanya Bu Ida. Bu Ida itu penampilannya sangat mencolok. Karena penampilannya sangat mencolok, suatu hari digunjing oleh teman-temannya. Wah, karena digunjing, Bu Ida marah, menangis di sekolah itu. Terus suaminya datang surah marah-marah. Saya ditanya, yang membuat kasus siapa? Suaminya Bu Ida. Solusinya panggil Bu Ida. Loh, yang buat masalah siapa? Suaminya Bu Ida. Loh, solusinya kok dipanggilnya, kok tidak suaminya, kok bisa kenapa? Saya jujur aja saya jawab gini, saya mau klarifikasi betul, tidak suaminya ke sekolah marah-marah. Kalau salah gimana Pak? Loh, kok tidak langsung suaminya? Saya nggak enak kalau sama suaminya. Ya kalau kenal, kalau nggak, ternyata itu poin itu. Makanya nanti pas wawancara itu saya menentukan 4 soal itu gitu. Terus kalau saya lihat kesimpulannya, berarti nanti sekedar sharing aja. Kalau pengambilan keputusan itu diharapkan yang cepat, tepat, terus berorientasi pada pemangku kepentingan atau stakeholder atau dari pemerintah. Pokoknya kalau tentang itu kalau yang pingin jadi kepala sekolah, kalau yang nggak pingin ya monggo orientasinya itu. Jadi kadang itu karena apa? Ternyata yang akademiknya nomor 20 itu malah lolos karena pas di kasus ini lolos itu. Nah itu hanya sedikit sharing saya aja. Kenapa saya juga ternyata itu gitu. Yuk Pak Toki guyon dengan saya. Kalau ketemu saya, ada seorang guru namanya Bu Ida, itu ngece saya gitu. Saya ya kenal, karena Pak Toki tahu gitu. Tapi ya enggak apa-apa, karena apa? Saya sebetulnya bukan passion saya di situ, saya cuma terima saya terima enggak gitu. Jadi saya relax aja. Itu sekedar sharing. Oke, terus memang nanti mohon untuk
CGP silakan dipaparkan ide-ide kreatifnya, tapi harapan sekolah bahwa ide kreatif itu tidak hanya pas sekedar jadi guru penggerak, entah nanti jadi kepala sekolah atau tidak, silakan ide-ide kreatif itu dikembangkan atau berkelanjutan, jangan berhenti uang akurat jadi kepala sekolah terus tidak. Jadi silakan pengalaman mengikuti pembelajaran itu nanti diterapkan. Nah, monggo nanti kesempatan ini untuk CGP bisa memaparkan istilahnya budaya positifnya, terus untuk peserta bisa mengkritisi, bukan mengkritik ya, tapi mengkritisi. Artinya kalau mengkritisi itu ya memberi masukan dan memberikan solusi. Jadi mungkin boleh bertanya, tapi juga di situ ada solusi, bukan hanya niatan untuk menjatuhkan. Saya sebetulnya sangat tertarik dengan moto dari guru penggerak yang ada istilah, mohon maaf nanti kalau salah itu, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau kita lihat itu ada korelasi 2:1, satu untuk kita, satu untuk orang lain. Artinya kalau kita tidak bisa mengkontrol orang lain atau istilahnya memanage orang lain, minimal kita bisa memberikan suri tauladan. Jadi kan dua ada di kita. Silakan berikan suri tauladan yang baik. Gitu. Terus terakhir mungkin selamat berdiseminasi berbagai budaya positif. Semoga acara lancar dan ini bisa berdampak terhadap prestasi dan kemajuan sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Heri Siswanto selaku wakil dari Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Magelang. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 3 Magelang, masing-masing sekitar 60 menit. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, akan saya paparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif. Pendahuluan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh paradigma dari pandangannya dengan hidup tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya. Di sini di mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menentukan tumbuhnya padi. Ia dapat mengambil kondisi tanah yang memelihara tanahnya, tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini saya membuat pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Budaya positif di sini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satunya perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang diraih
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 komponen elemen dimensi, 6 dimensi. Di antaranya adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian tentang teori kontrol. Nah, untuk teori kontrol itu di sini saya menuliskan 4 teori kontrol, yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, kreatif, dan bermanfaat. Yang keempat, itu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini ilusi teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini saya membuat 2 stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon ada 4 poin dan 4 poin di teori kontrol. Untuk stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Nah, untuk teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang keempat, itu model berpikir menang atau kalah. Nah, pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, seperti itu. Untuk disiplin positif ini berasal dari kata disiplin. Nah, ya disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, kemudian bahasa maupun latar belakangnya. Sebagai contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian IPO ya, Primary Years Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill.
Untuk profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, bernalar kritis. Itu untuk nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan dari IBO atau Primary Years Program itu toleransi atau rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan dari IBO atau Primary Years Program. Kemudian keterampilan hidup, life atau life skill itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, mendengar yang aktif, kemudian tidak mudah merendahkan orang ya, lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu keterampilan hidup atau life skill. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini saya menuliskan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ini kita harus makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok itu salah satu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, ini kesenangan ini kita yang paling dibutuhkan sekali. Mungkin kita perlu bermain, kemudian humor dan antusiasme, tertawa. Kita kalau tidak tertawa, kita spaneng dan gampang stres, mudah stres gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihindari itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penuh penguasaan, dan kebebasan serta kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini ada 2. Ini saya menuliskan untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia sebagai pertanyaan refleksi sebagai seorang guru saat ini Anda mengajar di kelas tepat waktukah? Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini untuk pertanyaan refleksinya. 3 motivasi perilaku manusia yang akan dipaparkan di sini yaitu untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu akan menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Sebagai hukuman, konsekuensi dan restitusi dari ketiga tadi ya. Yang hukuman itu hukuman bersifat tidak terancam atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Yang ketiga itu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak, disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga itu restitusinya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk 5 posisi kontrol, ini ada penghukum. Di situ kalau hukum masih biasanya ada palunya ya. Di situ penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ini 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang saya tuliskan di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai contoh misalnya. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah penghukum. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini di sini adalah membuat perasaan bersalah. Kemudian contoh selanjutnya yang sebagai teman dan pemantau ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara tadi. Nah, di sini ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Nah, ini sebagai teman. Jadi
kita mengajak siswa itu tidak sebagai penghukum lagi, tapi sebagai teman. Kemudian yang sebagai pemantau itu di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Terus setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya, seperti itu sebagai pemantau. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol guru yang kelima ini adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai manajer di sini menyampaikan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, untuk dampak 5 posisi kontrol ini dampaknya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu satu, murid menjadi pendendam. Ya, mesti siswa itu akan dendam dengan kita. Kemudian yang kedua itu tidak menyukai guru mata pelajaran yang diambil. Nah, jadi saya malas ikut pelajaran. Karena siswa itu sudah merasa tadi itu punya rasa dendam tadi. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Dampak dari posisi kontrolnya yang pertama adalah membuat murid itu merasa bersalah. Jadi di sini atau identitasnya gagal. Nah, untuk yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, sebagai teman, ini dampak dari posisi kontrolnya. Yang pertama, murid akan bergantung pada satu orang. Dan kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini kalau kita memakai dampak posisi kontrol yang sebagai teman tadi. Nah, untuk yang keempat, pemantau. Nah, untuk memantau, di sini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kemudian yang kedua, tidak sepenuhnya mandi. Dan yang kelima, dampak dari posisi kontrol sebagai manajer itu muridnya mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan suatu masalah. Untuk keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas yang akan saya buat. Keyakinan kelas di sini, mengapa keyakinan kelas itu, kemudian mengapa tidak peraturan kelas saja, keyakinan kelas gitu ya. Nah di sini satu itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah itu biasanya untuk apa? Untuk kesehatan, keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ya, waktu itu kita pas COVID ya, jadi itu juga untuk kesehatan dan keamanan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat ya, tidak terlalu banyak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia menuju kembali keyakinan kelas dan dari waktu ke waktu. Yang keenam itu adalah dibuat dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini biar disepakati oleh seluruh warga atau anggota dalam satu kelas. Sebagai contoh keyakinan kelas di sekolah itu disiplin. Disiplin ini datang tepat waktu, kemudian disiplin dalam berseragam, ya, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas. Kemudian saling menghormati dan menyayangi, menjaga kerukunan, kemudian menghormati guru dan saling menyayangi teman. Kemudian saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Nah, ini untuk dunia yang berkualitas. Dalam dunia berkualitas, di sini saya menuliskan konsep disiplin dengan identitas ganda. Ada hukuman dan penghargaan. Nah, untuk hukuman itu konsep disiplin ini menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, ya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini adalah hukuman. Kemudian untuk yang penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai diri. Itu untuk konsep disiplin identitas yang gagal. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal dengan konsekuensi ini ada 5, yaitu penguatan pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah konsekuensinya. Sedangkan restitusinya itu murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Kemudian untuk murid selalu bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah restitusi dari konsep disiplin yang identitasnya sukses. Nah, untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk konsep disiplin pendekatan restitusi ini ada pengertian restitusi ya. Pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, ya, di situ tawuran itu bukan tawuran, kemudian bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan sebagai contoh kasus saya di sini siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita tulis ada 3, yaitu untuk hukuman, untuk guru siswa tersebut menghukum selama 10 menit, ya. Hormat bendera 10 menit, kemudian guru marah dan anak murid itu merasa takut. Kemudian untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Untuk segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh segitiga restitusi. Untuk sisi satu ya, sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini berdasarkan dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua berperan menggeser identitas menjadi identitas murid ya, dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, tapi kita memberikan semangat ya, supaya berubah dari gagal menjadi sukses. Pertanyaannya, yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Kemudian yang keempat, saya menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada masalah ini. Sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada atau suara yang menghakimi atau memojokkan. Untuk pertanyaannya itu satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, mungkin kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif berdasar bersedialah kamu mempelajari. Kemudian sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap
menggantikan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, ini untuk pertanyaannya itu satu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Dan yang ketiga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk sesi 3 menanyakan keyakinan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu ada 5. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, itu perlu adanya satu usaha perbaikan dari pihak yang hebat yang berbuat kesalahan. Yang kelima, itu perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan siswa, di mana siswa itu pada waktu pelajaran saya, kebetulan saya mendapatkan jam terakhir ya, 3 jam terakhir di yang paling rawan, misalnya kata Bapak Ibu dulu kan, jam rawan, jam yang anak-anak itu sering bolos. Ternyata itu terjadi pada diri saya. Setelah istirahat jam 12 itu ada siswa yang melarikan diri. Kebetulan temennya itu mau video. Sebelumnya teman-temannya lagi ngobrol, berdiskusi seperti itu, tiba-tiba ada satu siswa yang bolos, ngelipek teman yang sedang asik ngobrol sama teman-temannya. Dia tengok-tengok, kemudian keluar membawa tas, sampai di pintu itu si anak itu katanya temennya itu, tadi itu si Mas Rina keluar, tapi kayak tergobok-gobok dan takut ketahuan. Nah, akhirnya di video sama temennya, ternyata dia membolos dan tidak kembali lagi ke kelas. Seperti itu. Nah, dan keesokan harinya si Mas Rina ini datang ke saya tanpa saya memanggil. Dia datang, ternyata dia mengakui kesalahannya bahwa kemarin karena jam pertama sampai jam ke-8-nya itu sudah praktek, jadi merasa kelelahan dan akhirnya dia mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi. Demikian pengalaman dari saya tentang segitiga restitusi tadi yang sudah saya terapkan ke siswa yang membolos di tengah pembelajaran. Dan yang satu tadi ada 2 yang pada waktu pembelajaran ternyata dia asik main game di belakang. Ternyata anak-anak kita itu luar biasa pinternya. Jadi sambil main game di pojok belakang. Nah, terima kasih. Sekian dari saya untuk paparan budaya positif yang sudah saya susun untuk diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mungkin bisa kita lebih dekat dengan siswa. Ternyata kita itu dengan menghukum itu bukan sebagai solusi untuk anak lebih baik, tapi dengan menghukum malah menjadikan anak itu menjadi seorang penunda dan tidak akan menyukai dengan pembelajaran kita. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu. Sekian saya akan kembalikan ke pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas paparannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni Martalina, Ibu Subutidian Nurani, dan Ibu Endang Tripamulasih. Terima kasih kepada seluruh
modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SMK Negeri 3 Magelang. Hadirin sekalian, dari paparan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa budaya positif memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter siswa di era milenial sekarang ini. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas yang efektif dan membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas dan di sekolah. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan perhatiannya atas antusiasnya selama mengikuti desiminasi ini. Semoga desiminasi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.